Ayo, Udah saya rekam. monggo ya, nanti sambil diperhatikan ya. Iya, Pak. Tolong direkam ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Monggo di anu ya, biar nggak terlalu malam nantinya ya. Oke. Ini karakteristik dioda sama pemrosesan sinyal ya. Ya. Yuk, monggo Mas Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya ini kedengeran ya? Boleh. Mas. Iya. Lanjut Mas. Ya. Ini kan LDAS praktikumnya online. Nah, untuk judulnya itu karakteristik dioda sama pemrosesan sinyal dioda ya. Jadi ada 2 judul di praktikum kali ini. Nah, ini satu angkatan berarti ya? Iya, Mas. Nah, pertama kita bahas karakteristik dioda dulu ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan Mas. Nah, buku panduannya udah dapat belum? Belum. Dapat. Udah, Mas. Udah. Udah ya. Jadi gak jauh beda sama di panduannya. Intinya itu karakteristik dioda itu untuk mengetahui karakter dioda itu meneruskan atau menghambat sebuah arus. Nah, percobaannya seperti apa? Jadi nanti percobaannya itu karena ini online, kita menggunakan EWB. Apakah sudah menginstal EWB semua? Sudah. Sudah ya. Nah, nanti saya contohkan EWB-nya. Nanti untuk praktikum lanjutannya kalian sendiri yang praktikum mandiri ya. Atau sebelumnya udah paham pakai EWB? Kemarin yang diferensiator integrator, Ya Mas. itu. Pakai EWB. Oh, yang apa? Yang mandu siapa? Pak Imam. Pak Holek. Oh, Pak Holek. Pak Jadi Holek. ya, jadi seenggaknya udah sedikit tahu ya. 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 Jadi untuk karakteristik dioda sendiri ini nanti praktikumnya itu sama seperti di gambar ini. Jadi nanti kita pakai sumber baterai, kemudian dihubungkan sama dioda, kemudian nanti lampunya ini diganti dengan resistor. Sampai sini paham? Paham. Mas. Ya. Nah, nanti kondisinya itu ada 2. Jadi ada yang namanya forward bias atau reverse bias. Reverse bias kayak gini, forward bias kayak gini. Nah, kalau di dioda yang gambarnya segitiga ini sisi positifnya. Kalau yang garis lurusnya ini sisi negatifnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, dia meneruskan arus. Kalau kondisinya seperti ini, dia menghambat arus. Paham ya? Paham. Insya Allah. Nah, nanti kalau di offline, di LDAS itu, kalau di LDAS itu, kita itu menentukan karakteristik dioda keramik sama dioda yang hitam, dioda Zener. Nah, kalau yang keramik sama yang Zener nanti karakteristiknya tergantung sama diodanya. Jadi ada yang ketika dia diberi tegangan 0,3 baru dia muncul arus. Ada yang diberi 0,7 baru dia muncul arus. Jadi karakteristiknya seperti itu. Nah, karena ini online, jadi nanti untuk karakteristiknya menyesuaikan sama komponen yang ada di EWB.
Untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita langsung ke EWB-nya. Nah, untuk karakteristik dioda, kita kan memakai sumber baterai ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan dioda yang biasa. Ini kan. Kemudian lampu tadi kita ganti dengan resistor. Tidak muncul di EWB-nya, Mas. Si gambar web, Mas. Masih web, Mas. Oh, masih web. Mungkin di stop dulu. Terus share. Sekarang kelihatan. Sudah, Iya, Mas. Mas, kelihatan. Kelihatan. Nah, jadi Di untuk gede nih, dikurang besar. Ulangi dong, Mas. Nah, saya hapus ya. Kalian kan udah nginstal EWB ya. Jadi ya masuk aja ke EWB-nya. Nah, sesuai di web tadi kita menggunakan sumber baterai kan. Baterai ya. Kemudian kita menggunakan dioda yang biasa. Ya kan? Kemudian lampunya kita ganti dengan resistor. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kalau di EWB, apapun sumbernya itu harus pakai ground, biar bisa di-run. Jadi nanti groundnya ini dihubungkan ke seperti ini. Ya, sampai sini paham? Paham, Mas. Nah, sekarang yang diukur itu apa? Tegangan di mana? Yang diukur itu apa? Tegangan di resistor sama arus setelah diodanya kan. Sekarang kita coba ukur tegangannya dulu. Pakai multimeter di sini. Kelihatan ya multimeternya ya. Nah, Kelihatan. positifnya ke rangkaian positif, terus negatifnya ke rangkaian resistor ke negatif. Seperti ini. Nah, untuk run-nya kita langsung klik saklar di bagian pojok kanan. Nah, ini kan belum muncul nilainya di multimeter. Kita klik multimeternya. Kelihatan nggak multimeternya? Kelihatan tapi nggak ada angkanya. Bentar. Nah, kayak gini ya. Kelihatan nah. Ya, kelihatan, Ya, Mas. terlihat. Nah, kalau kita rubah sumbernya, ini kan nanti tegangannya juga berubah. Ini kondisi
forward bias ya. Jadi diteruskan. Harusnya diteruskan ya oleh dioda. Maju. Nah, kalau reverse bias nanti ininya tinggal dibalik aja. Tinggal dipotong tegangan kabelnya. Terus kita rotate aja. Nah, kemudian kita run lagi. Kita lihat. Nah, tegangannya sekarang kecil kan karena reverse bias ini menahan arus. Sampai sini paham? Kalau kurang paham langsung ditanyakan aja. Paham, Mas. Atau langsung praktek gak Pak? Ditanyain nanti reverse sama forwardnya nanti bisa disimpulkan ya. Kalau di gambar ini kondisi reverse bias. Jadi kelihatan kan tegangannya langsung turun. Kecil kan karena dia dihambat. Iya. Nah, kalau yang tadi yang awal itu kondisi forward bias. Nah, selain tegangan di resistor yang kita cari, nanti kita juga mencari nilai arus. Kan gunanya dioda itu kalau dia kondisi forward berarti kan arusnya diteruskan kan. Nah, kalau kondisi reverse bias berarti kan arusnya dihambat. Nah, karakteristik inilah yang kita cari nantinya. Paham nggak maksudnya? Halo, paham? Maaf Kalau Mas, nggak itu paham tadi langsung berarti nanya ya. Kenapa? arusnya ya. Mungkin kayaknya sambil dicatat aja. Jadi gini, nanti tujuan kita itu kan yang penting rangkaiannya seperti ini ya. Kelihatan nggak di screen-nya? Ya, kelihatan. Nah, nanti ini rangkaiannya harus seperti ini. Kemudian nanti untuk apa? Untuk mengetahui grafik seperti ini yang harus kita dapat nantinya. Ini kondisi saat forward bias, ini kondisi saat reverse bias. Nah, sumbu X-nya ini adalah tegangan. Nanti yang akan kita rubah. Nanti untuk sumbu Y-nya itu hasil yang kita dapat, yaitu arus. Arus yang mengalir keluar dari dioda. Nah, kalau di praktikum offline itu silikon arusnya keluar saat tegangan masukannya itu 0,7 volt. Jadi ini masih 0 sampai 0,7 volt baru arusnya keluar. Forward bias ini saat modenya diteruskan. Kalau germanium itu 0,3. Nah, kalau reverse yang tadi dipraktikkan barusan itu kalau diberi tegangan sampai minus sekian baru dia arusnya keluar atau jebol. Turun. Nah, nanti yang kalian dapatkan dari karakteristik dioda ini nanti datanya seperti ini. Kalau dibuat grafik nanti grafiknya seperti ini. Nah, ini terkumpul dari data yang banyak. Sampai sini paham? Paham, Paham, Mas. Paham Mas. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Jadi nanti karena ini diodanya belum tentu mana yang silikon, mana yang germanium. Jadi nanti kalian terserah pakai dioda yang mana aja. Yang penting kalian
tahu karakteristiknya. Ini kan di EWB, ini kan jenis diodanya ini kan ada banyak. Kalau diklik, nah ini kan keluar banyak jenisnya. Nah, padahal di panduan itu adanya germanium sama silikon kan. Nah, di sini ini kan pakai model-model. Jadi nanti terserah kalian pakai yang mana, yang penting kalian catat hasilnya. Jadi setiap orang itu kemungkinan samanya itu kecil. Ini kan ada banyak. Nah, kalian bisa pilih. Ambil 2 jenis dioda, akan kalian cari karakteristiknya. Contohnya ini. Nah, kan kita harus mencari tegangan dulu baru arus ya. Nah, ini kan tegangannya sekian. Kemudian kita lihat arusnya. Kalau arus berarti kan harus seri ya. Nah, ini kan arusnya masih 0, ya kan? Kelihatan kan? Ya, Kelihatan, Mas. Nah, tadi karakteristik di reverse bias itu kemampuan dioda untuk menahan tegangan sampai tegangan berapa, baru dia jebol. Nanti baru grafiknya didapatkan kayak yang tadi di web kan. Nah, kita ubah sampai berapa dia bisa menahan tegangan. Nah, masih 0 ya. Nah, minus 50 dia sudah keluar arus. Berarti dia lima kan masih 0. Kita coba minus 2. Nah, kita cari sampai di mana dia arusnya keluar. Berarti dia nanti karakteristiknya mampu menahan itu segitu. Berarti minus 1 udah keluar. Jadi nanti kalau dibuat grafik jadi gini ya. Untuk ini kan saya ambil contoh dioda yang saya pakai itu dioda default ideal ya. Nah, berarti untuk arusnya dia keluar saat min 1 volt. Jadinya nanti min 1 kan di sini, anggapan di sini ya. Harusnya udah keluar, berarti kan nanti grafiknya gini, mulai muncul di sini. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Iya, Pak. Paham. Iya. Nanti Keluarnya kalian itu tinggal karena breakdown itu, Mas. apa? Keluarnya harus itu karena breakdown tadi. Ya. Jadi kalian cobanya itu mulai dari nilai tegangannya positif. Misalnya 5 dulu ya. Positif, 0 sampai negatif nanti. Breakdown-nya itu nanti di titik persimpangan, titik 0 ya. 5 ini masih 0 kan. Nah, dia keluar itu saat minus 1. Nah, ini baru keluar arus. Berarti kan dia mulai breakdown. Nah, terus kalian teruskan sampai minimal 10 data saja cukup. Jadi sampai min 2 kelipatan aja biar gampang. Min 2 terus sampai min 10.
Nah, min 10 ini kalau mau cepat run itu tinggal Ctrl G ya. Nah, dilihat di sakelernya udah langsung start. Nah, ini kan min 9, berarti kan min 9 udah tinggi kan. Berarti kalau digambarkan itu misalnya 10 di sini, 9 di sini, berarti kan nanti grafiknya kayak gini ya. Sama kayak ini. Nah, nanti ini makin ke atas gini. Paham yang reverse? Nah, sekarang yang forward. Kalau yang forward sama, tapi ini tinggal Sebelumnya dibalik. diwali. Nah, tinggal dihubungkan ke positif. Nah, Ctrl G. Nah, ini kan minus masih 0. Langsung aja mulai dari 1. Nah, 1 kan masih 0. Mungkin gambare ojo berimpit gitu. Mungkin nanti biar mahasiswa biar agak ngerti, no? Jauh, Mas. Iya, Mas. Ya. Ini rangkaian seri ya, cuma karena plus minusnya kebalik ini di EWB-nya, jadi kabelnya tumpang tindih gini. Nah, ini kita teruskan sampai 2. Nah, itu kan mati sakelarnya. Kita Ctrl G biar run. Nah, udah muncul kan. Nah, jadi nanti kalau diteruskan mungkin gambarnya seperti ini. Kita kasih warna merah ya. Nah, ini 2 udah muncul. 2 ini sekitaran sini ya. 2 udah muncul, berarti gini. Nah, nanti gini. Kalau diteruskan kayak gitu. Jadi, karakteristik dari dioda yang namanya itu ideal. Ini kan saya pakai yang ideal. Nanti kalian pakai yang lain. Ideal. Itu karakteristiknya seperti ini. Nanti data mentahnya kan kalian udah dapat tadi di catatan kan. Nah, nanti baru dibuat grafik. Nanti grafiknya harusnya seperti ini. Ini karakteristik dioda. Sampai sini paham? Mas, Paham, Mas. Paham. Kalau mau tanya langsung ditanyain aja. iya, Mas. Lah, grafiknya itu kita nulis atau? Ya, kalian nulis. Kan Oh, tadi iya, iya. tadi saya contohkan kan. Ambil datanya Iya. kan satu persatu. Cuma Satu-satu. saya Itu nanti cepat. dijadikan tabel ya. Ya, Dijadikan tabel. Nah, kalau kepingin pinter, nyoba semua dicoba nggak apa-apa. nah ini saya cepatkan karena kalau dipraktekkan satu-satu nanti kan lama. Ini kan kalau diteruskan kan kalau 3 volt ini kan nambah kan harusnya 2,3. Nah, itu kalau diteruskan ini nanti grafiknya harusnya seperti gini, makin ke atas gini, lebih condong ke sumbu Y-nya. Jadi seperti itu. Ini Eksponensial. Ini cuma contoh grafik lengkapnya kayak gitu. Nah, nanti kalian ngambilnya ya satu-satu. Kelipatan 2 atau kelipatan 1 nggak apa-apa, jadi 4. Nah, 4 ini keluarnya berapa? 3,31 harusnya ya. Sampai 10. Nah, 9,2. Nah, nanti grafiknya agak jauh beda sama kayak gini. Nah, kalau misalkan ngambil data 10 data, gambarnya nggak seperti itu, berarti rangkaiannya keliru. Nah, nanti grafiknya itu nggak jauh beda sama yang saya contohkan ini. Nah, yang dijelaskan. Nah, ini kan jenisnya ada banyak. Nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri. Seharusnya itu kalau mahasiswa 100-an lebih ini harusnya bisa sih, nggak ada yang sama. Ini kan yang 1N kan 2 jenis. General ini ada banyak. Ambil 2 dioda aja, dioda yang berbeda. Ya, nah ini kalau satu mahasiswa ngambil 2 jenis saja ini udah lebih. Jadi nggak ada yang sama seharusnya. Nah ini aja jenisnya ada banyak. Bebas. Nah. Nah ini untuk arusnya.
Nah, kalau kalian masih ada waktu, kalian mau ngukur tegangan di resistornya, silakan. Tapi itu untuk data tambahan aja. Yang terpenting itu arusnya ini dulu. Kalau mau kalian model untuk data tambahan, misalnya penasaran ya tegangannya berapa, ya gak apa-apa. Kalian tinggal ubah rangkaiannya aja. Tinggal ubah. Enggak, fungsi praktisnya itu nanti antara tegangan sama arus itu nanti kalau misalkan divariatif nggak apa-apa. Lebih banyak data malah lebih bagus untuk membedakan karakteristik diodanya. Nah, ini untuk tegangannya. Berarti kan kalau kita kasih 10 volt, tegangan di resistor itu 9,2 volt. Berarti tegangan di dioda berapa? Ada yang tahu berapa tegangan di dioda? Hitung pakai rumus. 0,8. 0,7 ya, 0,7 sekian. Nah, itu tegangan di dioda. Nanti kalian catat juga, itu penting. Karena nanti perubahannya pasti ada nih. Kalau saya rubah 5 volt, tegangan di dioda berapa? 0,6. 6. Beda kan sama yang 10 volt tadi? Iya. Nah, nanti itu Beda. masuk ke analisa kalian. Itu untuk yang tegangan. Kalau yang arus nanti analisanya grafik ini. Nah, jenis dioda itu akan mempengaruhi grafiknya. Semakin bagus diodanya, dia akan grafiknya cenderung untuk muncul lebih cepat dan naiknya itu mendekati sumbu Y. Kalau yang dioda yang buruk itu naiknya munculnya itu lama dan grafiknya itu malah mendekati sumbu X. Nah, jadi tugas kalian apa? Sudah tahu ya? Mencari Dari arus. Arus yang utama dari dua jenis dioda. Kemudian buat grafiknya secara manual ya, grafiknya. Kemudian jangan lupa untuk mencari juga tegangan di masing-masing dioda untuk sebagai kalian analisa perbandingannya. Halo. Sampai sini paham? Paham. Nah, untuk settingnya seperti ini. Untuk untuk resistornya kalian pakai berapapun terserah. Kalau saran saya mungkin disamain aja 100K aja. Terus untuk baterainya kalian variasinya terserah, mau kelipatan 1 atau kelipatan 3 langsung 12. Pasti nanti hasilnya agak ada yang sama, soalnya baterai manipulasi sumbernya beda, terus diodanya pasti beda semua. Untuk resistornya mungkin disamain aja biar nggak terlalu banyak yang beda. Mungkin Mas Imam dikasih tabel lagi biar lebih Ya, Mas. Berarti antara V sama I-nya sama anunya. Ya, untuk tabelnya kita ambil di Word aja ya.
Kelihatan nggak, Ud? Ya, kelihatan, Mas. Tegangan sekalian dikasih satuan aja sebelahnya. Mas, tabelnya nggak kurang satu, Mas. Satu kolom buat gambar grafik. Grafiknya Gambarnya nanti tersendiri. Untuk grafiknya kan Biar lebih besar. kita buat langsung jadi satu. Oh, iya. Tersendiri nanti. Nah, misalnya tegangannya untuk yang forward bias kan saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk arusnya tadi kan muncul saat 1 volt kan sekitar Bukannya tadi ada minusnya ya, Mas? itu untuk yang reverse kan. Untuk reverse, kalau forward Oh, dari iya, 0 iya. sampai positif. Nah, Iya, iya. Nah, ini untuk yang forward dulu ya. Satu munculnya 4,8 mikroampere ya. Mu ampere. mikro. Ya, mikroampere berarti 4,8 kali 10 pangkat ini 9 ya. Mikro. Terus 2. Ntar saya catat dulu. Tadi kan 4,8. Terus 2, 14,65. Yang 3, 24. Nah, 6 data dulu ya. Mikro.
Jadi kan 4,8. Terus 14,61. 24,82. 34,69. 44,41. Kemudian 55. Itu ya. Terus F diodanya nanti kalian tinggal rubah lagi rangkaiannya. Ini kan untuk mengukur arus. Sekarang kita mengukur tegangannya. Kelihatan nggak rangkaiannya? Enggak. Kelihatan dioda. Mulai kelihatan sedikit-sedikit. WB-nya agak ini ya. Agak kabur-kabur gambarnya. Kayak gini ya. Sekarang mengukur tegangan. Ya sama, jadi karena kita pakai 1 sampai 10. Nah, berarti tegangan diodanya berapa? Atau langsung di diodanya berapa? 482,8 milivolt. Ya, kalau langsung nggak apa-apa. Tapi lebih enak kayak gini. Kalau langsung di diodanya nggak apa-apa sih. Nah, jadi 517 ya. Ya. Milivolt. Dan kita rubah 2. 145.
Nah, kenapa kok multimeternya ini tadi saya pasang di resistornya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu nggak kenapa kok multimeternya tadi saya pasang di resistornya? Nggak tahu, Mas. Mengukur tegangan keluar. Nah, untuk forward bias itu bisa tegangannya itu langsung diukur di diodanya. Karena arusnya kan dialirkan kan. Nah, kalau reverse bias itu kalau kalian multimeternya ditaruh di dioda, nanti kan arusnya tidak mengalir. Otomatis tegangannya berarti kan 0 kan. Nah, jadi saya sarankan ditaruh multimeternya di resistornya. Itu kenapa? Karena kalau arusnya, kalau kalian lupa saat praktikum reverse bias, nah itu kedengeran nggak? Sekarang kita catat ya. Ya, terus. 45, 559, 567, 574, 579. Udah. Nah, nanti yang dibuat grafik apa? Ini sama ini. Nah, ini kita buat grafiknya di Excel aja. Sumbu X, sumbu Y. Gini ya. Nanti grafiknya kayak gini. Ini karena koma-komanya belum dimasukkan juga, jadi nanti harusnya nanti gini, terus nanti yang lanjutkan di bawahnya. Paham ya? Untuk karakteristik dioda mungkin kayak gitu. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Oh ya, sebutkan nama aja. Siapa dulu? Ya, silakan. Saya mau bertanya nama saya Lugas Dito dari PFA 19. Perihal lampiran nanti
apakah perlu di screenshot per itunya ya, Mas? Pak, per praktikumnya. Jadi setelah pergantian tegangan, terus diukur lalu di screenshot, terus diganti lagi, screenshot lagi atau gimana? Ya, untuk keterangannya mungkin lebih baik di screenshot aja. Jadi per menggantinya ya, Mas, ya. Jadi contoh kalau tegangannya saya rubah menjadi 2 itu screenshot, setelah diukur di screenshot, terus saya rubah lagi menjadi 4, diukur lagi, lalu di screenshot gitu, Mas. Iya. Nanti di tabel Word-nya itu nanti ditambahkan aja. Atau kalau misalkan biar beda itu di warnanya dibedakan aja. Warna untuk penggambaran karakteristik dioda itu warnanya dibedakan. Oh, yang beda, yang warna kuning iki, ada merah ini, yang hijau ini gitu. Mohon maaf Pak, kurang paham maksudnya untuk warna tadi. Nah, kalau misalkan kita arusnya sekian ya, atau warnanya warna arus yang ini misalkan merah, oh warna merah itu kayak ini. Terus yang arusnya yang beda, warnanya yang hitam atau yang mana gitu loh. Maksudnya kalau misalkan mau dijadikan satu, monggo. Kalau misalkan dianu satu-satu ya monggo. Dilihat enaknya aja nanti. Yang penting yang baca itu ngerti gitu loh. Kalau misalkan mau satu kejadian di screenshot nggak apa-apa. Mungkin lanjut, Mas Iman. Nah, jadi tabelnya kayak gini ya. Kalau memudahkan, karena offline dulunya itu juga setiap data itu biasanya ditunjang sama foto. Karena kalian sekarang online, jadi ya kan tinggal di print screen aja kan. Jadi lebih memudahkan. Kalau dulu di LDAS mungkin semester depan kalau praktikumnya jadi offline, ya mungkin nanti kalian bakal tahu. Satu-satu. Ya harus difoto satu-satu. Karena ini online, jadi cuma di print screen kan lebih mudah. Sampai sini paham untuk karakteristik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke bab yang kedua agar tidak terlalu malam. Reverse ya. Karakteristiknya sudah, Mas. Hanya Mas. Iya. Saya Iqbal dari kelas. Reverse-nya kan tinggal balik kan. Ya, lanjut. Itu nanti grafiknya wajib ditulis gambar pakai pulpen atau boleh di Excel, Mas? Saran saya di Excel aja. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Jadi nanti kan tabelnya nanti ada 4 tabel ya. Tabel forward bias 2 sama reverse bias 2 kan. Ya. Nah, untuk grafiknya bisa kalian pecah jadi 4 sesuai tabelnya, atau kalian mau jadikan 2 grafik aja, sama kayak gambar tadi di contoh webnya. Jadi kan kalau 2 grafik berarti kan nanti grafiknya jadi satu kan, yang reverse sama yang bias gini kan. Kalau kalian jadikan per tabel berarti ya Paruh-paruh. forward dulu baru reverse dulu gini. Terserah yang sekiranya kalian mudah gak apa-apa. Yang penting nggak ketukar dioda satu sama yang kedua. Tapi nanti kalau kalian jadikan grafik satu ini lebih bagus kelihatan, maksudnya kondisi diodanya itu seperti apa.
Tapi tergantung kalian juga. Kalau sekiranya susah di Excel-nya, ya dipisah nggak apa-apa. Sampai sini paham? Iya, iya Mas. Hmm. Ya, sekarang lanjut ke pemrosesan sinyal dioda ya. Sinyal Loh Mas mau tanya Mas. Oh ya, pengecang gelombang. langsung aja tanya. Itu saya Ladika Mas dari PFA. Kalau saya lihat di panduan ini ada 2 percobaan Mas. Yang satu ini pakai osiloskop. Itu enggak pakai ta Mas? Nah, kalau pakai osiloskop itu nanti gelombangnya aja sih yang dianu. Nanti kalau di osiloskop itu nanti keluar gelombangnya itu kayak gini. Kalau osiloskop itu cara cepatnya aja. Nanti di osiloskop itu gelombangnya langsung keluar gini. Oh, jadi kayak bentuk grafiknya gitu Mas. Iya, jadi kalau di offline di LDAS itu kenapa kok pakai osiloskop? Jadi biar tahu cara manual sama yang langsung pakai alat. Kan multimeter itu kan masih manual. Jadi kalian masih mencatat terus buat grafik. Kalau osiloskop itu nanti Langsung. tinggal multimeternya tadi diganti sama probe-nya osiloskop, nanti tinggal dipencet XY inverse, nanti langsung keluar. Di osiloskopnya itulah nanti ada panelnya. Nah, kalau pakai WB kayaknya susah. Soalnya kalau di offline itu butuh channel A sama channel B, 2 channel, terus probe-nya itu di resistor sama diodanya. Yang penting kalian paham maksudnya. Jadi maksudnya itu kalau pakai osiloskop itu kayak gitu. Langsung keluar nanti. Jadi tinggal dipencet grafiknya langsung keluar gini. Di osiloskopnya. Ya Mas, terima kasih. Ya. Kalau mau nyoba nggak apa-apa, silakan. Oke, nanti kalau misalkan kepingin ngerti itu di variatif gitu loh, ya. Kalau misalkan ada waktu dicoba-coba lagi setelah praktikum ini. Oke, siap Pak. Ada pertanyaan lagi? Mas mau tanya. Ya. Untuk yang itu apa reverse bias itu tegangan diodanya juga ngukur di diodanya langsung. Nah, kalau reverse bias itu tegangannya diukur di resistornya aja. Soalnya kan harusnya kan nggak mengalir. Takutnya tegangannya 0. Kebalik. Jadi multimeternya mending kalian di resistornya aja. Soalnya nanti kan tinggal ngurangi aja. Alah ya Mas, makasih Mas. Sudah ya, ada yang masih bingung? Masih mau tanya. Oh ya. Ya, untuk kan yang dicontohkan hambatannya cuma satu. Jadi Ya. kan sebagai kontrolnya, jadi itu kita buat nilainya itu terserah atau mengikuti dari sini ya, yang dicontohkan ini. Lebih baik disamain aja 100k ohm semua. Variabel kontrolnya itu. Terus nanti manipulasinya tegangan sama jenis dioda. Nanti responnya itu arus sama tegangan di dioda, udah gitu. Jadi untuk kontrolnya resistornya aja. Terus manipulasinya tegangan sama jenis diodanya. Nanti responnya itu arus sama tegangan di dioda, udah. Jadi biar ada yang dikontrol. Apa?
Hambatannya pakai nilainya besaran 1 kilo ohm. Pakai 100 saja, 100 kilo ohm. 100. Ya. Kasih. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Yang lain sebelum dilanjut lagi ya. Sudah ya? Sudah ya? Kita lanjut. Apa? Enggak, nanti di recordernya dibuka lagi ya. Kita lanjut Ya, ya. siap Pak, lanjut Mas. Pemrosesan sinyal ya. Pemrosesan gelombang.